Halo Sobat Maci, welcome back. Dan kali ini kita mau bahas luas dan keliling bangun datar. Lanjutan dari materi sifat-sifat bangun datar. Yang pertama kita mau bahas persegi. Seperti yang sudah kalian ketahui, persegi itu memiliki 4 sisi yang sama panjang. Jadi kalau panjang AB adalah 12 cm, maka panjang BD, CD, dan AC masing-masing juga 12 cm. Cara untuk menghitung luasnya adalah sisi pangkat 2 atau sisi kali sisi. Sedangkan untuk kelilingnya adalah keliling itu kan jumlah bagian terluar. Nah, kalau ini kita sebut dengan sisi, maka cara untuk mencari keliling tinggal sisi, tambah sisi, tambah sisi, tambah sisi. Atau kalau mau dipersingkat jadi 4 kali sisi. Ini dia rumusnya. Sekarang kita mau langsung coba untuk ngerjain luas dan keliling persegi dengan panjang sisi 12 cm. Di sebelah kanan sini ya. Cari dulu luasnya, sisi kali sisi. Di gambar itu sisinya adalah 12 cm. Jadi 12 kali 12 adalah 144 cm persegi. Ini adalah luasnya. Kalau kelilingnya seperti yang sudah kalian tulis di sini rumusnya, 4 kali sisi. Jadi 4 kali S sama dengan 4 kali 12. 4 kali 12 sama dengan 48 cm. Widih, gampang sekali ya. Nah, ini masih yang mudah. Biasanya di soal kalian itu ada variasi pertanyaan yang diketahui adalah kelilingnya dan kalian diminta untuk mencari panjang sisinya. Misalnya nih, kalian beri satu contoh. Silahkan kalau mau di SS dulu atau nanti di back ya, ini kalian hapus. Misalnya kita belum tahu panjang sisinya berapa, tapi kita sudah tahu kelilingnya. Diketahui sebuah persegi kelilingnya adalah 80 cm. Panjang sisi persegi tersebut adalah berapa sentimeter? Jadi maksudnya ini tambah ini tambah ini tambah ini itu 80 cm. Yang ditanyakan adalah panjang sisinya. Wah, berarti mudah dong. Iya, ini sebenarnya mudah sekali. Karena untuk mencari keliling itu adalah 4 kali sisi. Kalau kita diminta untuk mencari sisinya dengan yang diketahui adalah kelilingnya, maka cara mencari sama dengan keliling bagi 4. Gitu ya. Itu kalau kita diminta untuk mencari sisinya dengan diketahui keliling. Jadi keliling bagi 4, 80 dibagi 4 sama dengan 20 cm. Gitu deh. Mudah kan? Nah, sekarang kalau yang ini, luasnya. Yang diketahui luasnya, kalian diminta untuk mencari sisinya itu berapa. Ini kan hapus juga. Misalnya sebuah persegi diketahui luasnya adalah 169 cm persegi. Widih, banyak banget ya. Nah, ini kalian diminta untuk mencari panjang sisinya. Kalau diketahui luas dan kalian diminta untuk mencari sisinya, maka caranya adalah S sama dengan akar pangkat 2 dari luasnya. Atau kalau kita ambil dari contoh ini, misalnya luas sebuah persegi adalah 144 cm persegi. Maka panjang sisinya berapa?
kita udah tahu panjang sisinya 12. Tapi kalau misalnya nih pura-pura kita nggak tahu, ini belum ngitung ya, 144 itu hasil dari berapa kali berapa, yang kalau dikaliin tuh hasilnya 144, dan kedua bilangan ini adalah sama. Jawabannya adalah ya 12, karena 12 kali 12 itu 144 cm. Nah kalau ini kalian mau nyoba satu persatu itu kan kelamaan ya. Jadi kita pakai akar pangkat 2 dari luasnya. Jadi akar pangkat 2 dari 169 sama dengan berapa yuk? Caranya gini, kita kasih garis nomor 3 dari belakang, 1, 2, 3, gini. 1 paling dekat dengan 1, lalu di sini 9, itu bisa 3, bisa 7. Pertanyaannya 13 apa 17? Nah karena 1 kali 1 itu sama dengan 1, ini kalau kita kurangin 0, kalau 0 kita pilih yang kecil, yaitu yang 3. Jadi jawabannya adalah 13. Oke, karena mungkin beberapa kalian masih kurang paham, nanti silahkan lihat video yang cara mencari akar pangkat 2. Nah, di situ nanti Kak Nih jelasin ya, cara cari akar pangkat 2 sampai misalnya kalian dapat luas sebuah persegi panjang 3136. Maka panjang sisinya berapa? Nah, ini kan banyak banget, nggak mungkin kalian nyobain misalnya 17 kali 17, 18 kali 18, kan kelamaan. Nah caranya itu kita akar pangkat 2 dari 3136. Oke, nanti silahkan dicari aja akar pangkat 2. Ini Kak next dulu, ini cuma contoh soal ya. Oke, let's moving on to persegi panjang. Persegi panjang ini adalah persegi panjang ABCD. Panjang AB itu sama dengan panjang CD, panjang AC sama dengan panjang BD. Untuk mencari luas persegi panjang, kalian bisa menggunakan rumus panjang kali lebar. Jika kalian ingin mencari kelilingnya, kalian bisa menjumlahkan AC tambah CD tambah BD tambah AB, atau kalian bisa menggunakan rumus 2 kali panjang tambah lebar. Jadi panjang dan lebarnya kita tambahkan dulu, hasilnya kita kalikan 2 karena masing-masing ada 2. Langsung ke contoh ya. Kak Nih mempunyai sebuah persegi panjang dengan panjang AB misalnya 15 cm, lalu lebarnya adalah 10 cm. Carilah luas dan kelilingnya. Luas, ini exercise juga, harusnya contoh soal ya. Sama aja nggak apa-apa. Latihan. Panjang kali lebar 15 kali 10 sama dengan 150 cm persegi. Terus kalau kita mau cari kelilingnya itu 2 kali panjang tambah lebar. Nah di sini yang sering keliru tuh, harusnya tambah tapi sering banget Kak Nih dapat menemukan siswa itu yang ini ikut dikali, jadi 2 kali panjang kali lebar. Itu kan hasilnya kebanyakan. Ini 2 kali panjangnya 15, lebarnya 10. 2 kali, nah ini yang di dalam kurung harus kita tambahin dulu, 25 ya, 15 tambah 10, jadi 2 kali 25 sama dengan 50 cm. Sudah deh, selesai. Luasnya 150 cm persegi, kelilingnya 50 cm. Nah sekarang kita mau upgrade soal. Misalnya ada sebuah persegi panjang. Persegi panjang tersebut memiliki luas 400 cm persegi. Kemudian yang lainnya yang diketahui adalah panjangnya. Panjangnya adalah 25 cm, sedangkan lebarnya belum diketahui. Kalian tahu kan kita disuruh menghitung
lebarnya. Untuk mencari lebar, misalnya luasnya sudah diketahui, panjangnya sudah diketahui, cara untuk mencari lebar adalah luas bagi panjangnya. L kecil ya, lebar, sama dengan luas bagi panjang. Luasnya 400, panjangnya adalah 25 cm. Nanti ketemunya 16 cm. Coba kalian kaliin aja. 14 sama 25, pasti nanti jawabannya 400 cm persegi. Nah, kalau kita balik, misalnya kita belum tahu nih berapa panjangnya, tapi kita sudah tahu lebarnya. Tadi lebarnya 16 cm ya. Lebarnya 16 cm. Luasnya masih sama, kita disuruh cari panjang. Panjang. P, untuk mencari panjangnya, maka rumus yang bisa kita gunakan adalah luas dibagi lebar. Luasnya 400, lebarnya 16 sama dengan 25 cm. Nah, itu tadi cuma karena balik-balik aja biar makin paham, dan itu adalah yang sering keluar ya. Jadi nggak cuma luas dari sebuah persegi panjang yang panjangnya segini dan lebarnya segini berapa, enggak. Jadi bisa aja dan sering banget akan muncul soal seperti ini. Jadi yang diketahui itu dibalik-balik. Rumusnya kalian tulis di kotak ini sekalian ya. P sama dengan luas bagi lebar. Oke. Lagi-lagi yang berkaitan dengan keliling. Hapus. Angkanya masih sama ya. Di sini 16. Nah, ada sebuah persegi panjang. Diketahui kelilingnya adalah 82 cm. Lebarnya 16 cm. Carilah panjangnya. Kita diminta untuk mencari panjang jika sudah diketahui kelilingnya. Kak, 25. Tadi kan udah gitu. Ini kita pura-pura lagi ya. Pura-puranya kita belum menghitung yang tadi karena angkanya cuma karena balik-balik aja. Cara untuk mencari keliling tadi kan 2 kali panjang tambah lebar. Nah, cara untuk mencari panjang itu kita bagi dulu kelilingnya, yaitu 82 dengan 2. Kenapa dibagi 2? Karena di sini tadi kan dikali 2. Berarti kalau kita mau balik, kita mau cari panjangnya, itu kita bagi 2 dulu. 82 dibagi 2 sama dengan 41 cm. Nah, 41 cm itu adalah panjang tambah lebar. Kalau kita sudah tahu lebarnya, berarti cara untuk mencari panjang sama dengan panjang tambah lebar sama dengan 41. Kita udah tahu lebarnya itu 16 cm. Berarti kalau mencari panjang tinggal 41 kurangi 16 sama dengan 25 cm. Udah gini aja. Terus kalau mau dibalik lagi, ini kita udah tahu 25 cm, tapi lebarnya belum tahu, ya caranya hampir sama. Nih Kak, naik ganti angkanya aja sama tulisannya. Oke, caranya sama ya, mirip banget. Jadi ini yang diketahui panjangnya 25 cm. Kita bagi 2 dulu seperti tadi ya, karena ini dikali 2. Jadi kalau kita mau cari sebaliknya bagi 2, 41 cm. Lalu untuk mencari lebarnya 41 cm kurangi dengan panjangnya. Panjangnya 25 cm. Ketemulah 16 cm. Oke, mudah ya. Semoga sampai persegi panjang ini nggak ada yang bingung. Next, jajar genjang.
jejer genjang yang bentuknya seperti ini, seperti persegi panjang yang kena angin terus agak doyong gitu ya, agak miring ke kanan. Jejer genjang ini ada yang kita sebut dengan alas, ada juga yang kita sebut dengan tinggi. Nah, biasanya di soal kalian itu gambarnya ada seperti ini. Terus manakah tingginya? Coba menurut kalian tingginya itu yang Kak Ne kasih tulisan T ini yang tinta pink atau garis hijau ini? Manakah tingginya? Yang mana yo? Kalian pernah nggak sih kayak ngukur tinggi badan gitu? Nah, kalau kalian pernah ngukur tinggi badan, ketika kalian berdiri di alat ukurnya, boleh nggak kalian miring ke kanan, miring ke kiri, kayak mau tumbang gitu? Nggak boleh, karena kalau ngitung tingginya itu, kalau ngukur tinggi itu kalian harus dalam posisi tegak. Nah, ini juga tingginya itu yang tegak. Nah, gitu. Jadi yang ini bukan tinggi. Ini namanya garis miringnya. Oke lah. Jadi tingginya itu bagian dalam ini ya, yang Kak Ne kasih titik-titik warna pink ini adalah tingginya. Sedangkan warna hijaunya ini adalah jebakan biasanya. Walaupun ada angkanya, tapi itu biasanya jebakan. Jangan sampai kalian terjebak. Oke. Cara untuk mencari luas dari jejer genjang adalah A kali T, alas kali tingginya. Sedangkan untuk mencari kelilingnya itu jumlahin aja sisi terluar. A tambah A, maksud Kak Ne ini ya, AB tambah CD, lalu tambah BC tambah AD. Sisi miring ini yang tadi Kak Ne kasih garis hijau, itu Kak Ne sebut dengan miring M gitu ya, buat tanda aja kok, biar nggak bingung. Kalau di situ M, di sini juga M. Gini. Jadi yang atas ini juga A ya. Nah, tadi kenapa kalian sebut A? Karena kalau di sini A, di sini juga A, karena panjangnya sama. Untuk mencari kelilingnya, kalian bisa menggunakan A tambah M tambah M. Atau A tambah M, nanti hasilnya kaliin 2. Hampir sama kayak persegi panjang tadi. Langsung contoh soal ya. Contoh soal. Ada sebuah jejer genjang dengan alasnya adalah 30 cm. Kemudian sisi tegaknya itu adalah 12 cm. Dan sisi miringnya adalah 13 cm. Atau kalaupun nggak ada kata-kata seperti itu di soal, biasanya kalian disajikan sebuah gambarnya mirip seperti ini. Cara untuk mencari luas adalah A kali T. A nya 30, T nya berapa ayo? 12 apa 13? 12, 30 kali 12, 3 kali 12 dulu 36, 36 kasih 0 ya 1. Ini adalah luasnya. Lalu untuk mencari keliling kita menggunakan sisi miring ya. A tambah M, A nya tadi adalah bagian yang alas 30, M nya adalah sisi miring 13, lalu kali 2. Yang di dalam kurung dihitung dulu. Walaupun Kak ini kan tambah sama kali menang kali. Iya, tapi kali sama tanda dalam kurung yang menang tanda dalam kurung. Jadi ini kalau kita tambah 43 kali 2 sama dengan 86 cm. Nah, gitu. Soal variasi lain itu biasanya sudah diketahui luasnya, tapi yang diketahui di gambar itu hanya A atau T. Jadi kita diminta untuk mencari salah satunya. Misalnya, ini kan hapus. Di soal tersebut sudah diketahui luas sama dengan 360 cm persegi.
Berarti cara untuk mencari tingginya itu sama dengan luas dibagi dengan alasnya. Luasnya 360, alasnya kan berapa? 30 ya. Nah, coret 36 bagi 3, 12 cm kan, cocok kan sama yang ini. Terus kalau misalnya mau cari A-nya sama aja. Ini kan hapus. Ini tadi 12 cm, ini kita belum tahu. Nah, cara untuk mencari, sebentar, hapus dulu. Cara untuk mencari A-nya sama dengan luas bagi tinggi. Jadi cuma dibolak-balik. Luasnya 360 cm persegi dibagi dengan tingginya 12. 36 bagi 12 kan 3, masih ada 01. Sama aja kan? Itu dia. Terus kalau keliling gimana? Kalau keliling sebenarnya sama aja kayak persegi panjang. Mirip banget, kita bagi 2 dulu. Hapus. Kelilingnya udah tahu 86 cm. Kita mau cari panjangnya ya itu. Berarti ini 86 bagi 2 dulu, karena tadi di rumus awalnya kan kalau kita mau cari keliling kali 2. Nah, ini bagi 2 dulu biar ketemu 43-nya. 43 ya. Lalu 43-nya ini kita kurangi dengan sisi miringnya M ya, jangan pakai yang tinggi ya, tapi pakai miringnya. Miringnya adalah 13. 43 kurangi 13, 30 cm. Wow, ketemu 30 cm. Udah selesai. Nah, biasanya kalau di soal jejer genjang sama segitiga atau trapesium itu ada soal yang berkaitan sama Pitagoras. Nah, Pitagoras sendiri adalah materi kelas 4 semester 1 dan kelas 8 semester 2. Jadi kelas 4 SD dan kelas 2 SMP itu materinya Pitagoras hampir sama ya. Itu kalau di kurikulum lupa berapa ya. Kalau Kumer kayaknya nggak ada. Atau nanti kalian cek di buku kalian ya. Intinya adalah materi Pitagoras itu pernah jadi materi buat kelas 4 SD semester 1, tapi banyak yang di skip, apalagi waktu pandemi. Karena mungkin gak cukup waktunya atau itu dirasa terlalu sulit untuk kalian, jadi banyak yang ke skip. Jadi kalau pas kelas 6 ketemu soal latihan ujian sekolah atau ASPD tentang Pitagoras, itu pasti aku gak pernah diajarin kayak gini ya, karena banyak yang di skip. Nah, itu ada materinya tersendiri, akan Kak Ne upload secepatnya. Materi Pitagoras itu kaitannya sama jejer genjang ini, lalu segitiga siku-siku, sama trapesium sama kaki maupun trapesium siku-siku. Maksudnya gimana? Ini sedikit aja ya. Jadi ada soal yang tingginya itu nggak diketahui. Di sini tanda tanya nih. Tapi ini misalnya kita sebut O, OB panjangnya diketahui yaitu 5 cm. Kalian kalau misalnya mau menghitung tingginya, kan kalau cari luas harus pakai tinggi nih. Kalau nggak ada tingginya kan nggak mungkin bisa dihitung luasnya. Jadi kalian harus ngitung tingginya dulu. Caranya gimana? Caranya adalah dengan Pitagoras itu. Ini udah ada sisi miring, udah ada sisi alasnya. Kalian bisa nyari sisi miringnya. Oke, tapi nggak akan Kak Ne bahas sekarang. Nanti aja di akhir barengan sama segitiga dan trapesium. Next dulu ke trapesium. Trapesium kan ada 2, ada trapesium siku-siku, ini yang siku-siku, ada sama kaki. Kalau di sekolah kalian, kebanyakan di sekolah kalian, atau mungkin diajarinya di rumah atau sama guru les kalian, itu akan dipotong gini. Ini ngajarin konsepnya pas biasanya gini. Ini kita potong, jadi ketemulah persegi atau persegi panjang. Dan apa ini? Segitiga.
Ini juga potong, ini persegi atau persegi panjang, ini ada 2 segitiga. Jadi cara yang ngitung ya persegi atau persegi panjang itu tadi ditambah dengan segitiga. Nah, gitu boleh sih caranya. Cuma sebenarnya trapesium tuh ada rumusnya sendiri untuk mencari luasnya. Caranya itu adalah A tambah B bagi 2 kali tinggi. A tambah B nya dalam kurung. A mana, B mana, T mana. A itu adalah sini, B ini adalah sini, boleh ketukar nggak apa-apa, karena A dan B itu maksudnya adalah jumlah sisi sejajar. Kasih notes ya di sini. A plus B itu biasanya kata-kata di soal cerita itu diganti dengan jumlah sisi sejajar. Jadi kalau di soal sudah ada jumlah sisi sejajar trapesium adalah 52, ya udah berarti kalian nggak perlu nyari A apa, B apa, langsung aja sini tulis 52. Nah, kalau belum ada kalian harus jumlah dulu, ini A, ini B. Lalu tingginya adalah yang ini. Dan sisi miringnya tidak digunakan. Untuk luas nggak digunakan. Tapi kalau kalian cari keliling, maka sisi miringnya ini ya harus digunakan. Kelilingnya tinggal A tambah B tambah T tambah M. Gitu kalau trapesium siku-siku. Ini yang trapesium siku-siku ya. Nah, trapesium sama kaki itu sebenarnya juga sama aja sih, yang beda cuma kelilingnya. Bedanya aja dikit banget. Kalau yang sama kaki, ini A, ini B, T-nya itu yang ini bagian tengah ya. Ingat kalau tinggi itu harus yang lurus. Ini T. Jadi luasnya sama dengan A tambah B bagi 2 kali T. Lalu untuk kelilingnya, karena ini sisi miringnya ada 2, jadi A tambah B tambah M tambah M. Nggak perlu nambahin sama tingginya ya, karena tingginya di dalam, sedangkan keliling tuh cuma ini. Kok ini tadi ditambah tinggi? Ya kan ini T-nya di luar. Di sini. Atau ini juga kita sebut T nih. Nah, begitu ya caranya. Langsung ke exercise. Soalnya yang simpel aja. Kita pakai gambar trapesium siku-siku ya. Misalnya kita tahu A-nya 8 cm, lalu B-nya adalah 13 cm, sisi miringnya adalah 13 cm, dan tingginya kita belum tahu. Oh, karena ini contoh yang pertama, tingginya kan tulis dulu, tingginya 12 cm. Cara untuk mencari luasnya, A tambah B, ini A, ini B, berarti 8 cm tambah 13 cm. Nah, gini bagi 2 kali tingginya 12. 8 tambah 13 sama dengan 21 bagi 2 kali 12. Ini 12 per 1 ya, biar bisa kita coret. Gini, sama-sama bagi 2, ini 1, ini 6. Jadi tinggal kaliin 21 dan 6. Sama dengan 126 cm persegi. Ini kalau yang ditanyain luasnya. Nah, kalau keliling, karena udah nggak muat jadi kan hapus. Nanti kalian back ya kalau misalnya mau diulang lagi. Sekarang ke keliling. Itu tinggal A tambah B tambah T tambah M. A-nya 8, B-nya 13, tingginya 12, miringnya 13. 20 tambah 26, 46 cm. Udah deh, selesai. Kalau yang trapesium sama kaki gimana? Sama aja. Jadi ini misalnya 8 UU.
Angkanya masih sama ya. Di sini 8, di sini 13. Ini tingginya 12. Cara mencari luasnya dengan rumus yang sama seperti trapesium siku-siku. A tambah B bagi 2 kali tinggi. A tambah B nya adalah 8 tambah 13 per 2 kali tingginya 12. 21 ya tadi, per 2 kali 12 per 1, coret-coret 16 kan sama aja 126 cm persegi. Itu kalau luasnya. Nah, yang slightly different, yang sedikit banget perbedaannya, itu adalah di keliling. Tadi miringnya 13 ya. Kelilingnya itu A tambah B tambah M tambah M. A-nya 8, B-nya 13, M-nya 13, ini juga 13. 13 kali 3 itu 39. 39 tambah 7 sama dengan 39 tambah 8 maksudnya 47 cm. Sudah deh, begini saja. Kalau di trapesium itu jarang banget ada soal yang diketahui luas terus kalian disuruh ngitung tingginya, itu jarang banget. Tapi ada juga yang soalnya gini, kita belum tahu tingginya berapa, tapi sudah tahu sisi miringnya itu 13. Nah, ini dia yang Kak Ne bilang tadi, kita menggunakan apa tadi? Pitagoras. Ini sisi miring, ini sisi alas, ini tingginya. Ini karena ini siku-siku, kita pakai Pitagoras. Sekalian ya, nanti aja. Next adalah belah ketupat. Belah ketupat itu sisinya sama semua. Lalu ini ada garis lurus. Ini juga ada garis lurus. Nah, kedua garis ini dinamakan diagonal 1 dan diagonal 2. Diagonal ya, bukan diameter. Kalau diameter di lingkaran. Yang hijau ini kita sebut diagonal 1. Lalu yang biru kita sebut diagonal 2. Ini D1 sesuai warna ya, ini D2. Pokoknya kebalik nggak apa-apa. Kebalik nggak apa-apa, yang penting ini sama ini gitu. Rangkanya itu diagonal 1 dan diagonal 2. Untuk mencari luas, Untuk mencari luas itu caranya adalah diagonal 1 kalian kaliin sama diagonal 2. Hasilnya dibagi 2. Tinggal ini kali ini bagi 2. Kalau kelilingnya, karena keempat sisinya sama panjang, jadi kelilingnya itu sama kayak persegi, yaitu 4 kali sisi. Langsung ya contohnya. Yang diagonal 1 misalnya 30 cm. Diagonal 2 misalnya 20 cm. Kalian diminta untuk mencari luasnya. Luasnya tuh D1 kali D2 bagi 2. Jadi 30 kali 20 bagi 2. 600 bagi 2 sama dengan 300 cm persegi. Nah, lalu kelilingnya gimana? Biasanya kalau keliling itu udah diketahui sisinya berapa. Misal ada sebuah belah ketupat dengan panjang sisinya itu 10 cm. Masih yang gampang ya angkanya. Jadi untuk mencari keliling adalah 4 kali sisi atau 4 kali 10, ya 40 cm. Nah, ini masih yang gampang. Nanti oh iya, belah ketupat sama leng-leng juga bisa dibikin Pitagoras. Jadi kalau misalnya soal ini mau di-upgrade jadi soal yang berkaitan dengan Pitagoras, tuh ini nanti 5 cm. Ini 12.
Sisi miringnya berapa? Sisi miringnya kita belum tahu nih. Ini Kak hapus ya karena agak beda soal. Kalian diminta untuk mencari kelilingnya. Kalau sudah diketahui ini 12, ini 5. Untuk mencari sisi miring itu tinggal 12 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2, nanti hasilnya di akar pangkat 2. Pernah belum? Kalau udah pernah berarti kalian udah pernah belajar Pitagoras. Tapi kalau belum pernah berarti emang benar nggak diajarin atau belum diajarin. 144 tambah 25 169 13 cm. Nah kalau udah ketemu 13 cm nanti kalian tinggal nyari kelilingnya. 4 kali S sama dengan 4 kali 13 52 cm. Gitu deh, kurang lebihnya gini. Ini hapus lagi. Dah, pindah ke layang-layang. Pada layang-layang itu juga dikenal dengan diagonalnya. Diagonal 1 dan diagonal 2. D1, D2. Ketukar nggak apa-apa ya. Sekali lagi dia penamaan diagonal tuh ketukar nggak apa-apa. Ini diagonal 1, ini diagonal 2, ini diagonal 2, ini diagonal 1, ini diagonal 2, nggak masalah. Karena nantinya sama aja. Untuk mencari luasnya sama kayak belah ketupat, yaitu D1 kali D2 bagi 2. Sebuah layang-layang dengan diagonal satunya 30 cm dan diagonal 2-nya 15 cm. Hitunglah luasnya. Sama kayak belah ketupat tadi, luasnya D1, D2 bagi 2, 30 kali 15 bagi 2. Sama dengan 225 cm persegi. Nah kalau kelilingnya gimana? Kalau kelilingnya itu biasanya juga udah dikasih tahu nih, ini berapa. Jadi untuk mencari kelilingnya itu tinggal, kan sama, ini sama, tinggal jumlah sisi terluarnya aja. Atau ini kalau Kak Nega tulis namanya, keliling sama dengan A tambah B tambah C tambah D. Dah, gitu aja, tinggal tambah. Kalau luas ya sama kayak belah ketupat tadi. Gampang kan layang-layang? Sebenarnya ada soal tipe yang HOTS, tapi nanti kayaknya akan Kak Nek compile jadi satu yang HOTS tentang bangun datar sendiri gitu, biar belajarnya itu pelan-pelan aja, nggak usah ngebut banget ya. Next kita ada segitiga. Di segitiga itu luasnya adalah setengah kali A kali T, atau alas kali tinggi bagi 2 gitu juga nggak apa-apa. A kali tinggi bagi 2. Oke, ini adalah segitiga sama kaki, ini segitiga sama sisi, ini segitiga siku-siku, ini adalah segitiga sembarang. A-nya mana, T-nya mana? Nah, kalau di segitiga ini, siku-siku dulu deh yang paling gampang. Dari segitiga siku-siku, A-nya itu adalah yang sini, T-nya itu yang di sini. Jadi alas ini tinggi. Lalu kalau yang di segitiga sama kaki, A-nya di sini, T-nya itu di tengah ini. Ini T. Segitiga sama sisi juga, ini A, lalu yang ini T. Kalau di segitiga sembarang, di sini A, tingginya itu yang ini. Tuh. Jadi asal kalian sudah tahu mana A mana T, pasti bisa tuh ngitung luas segitiga. Misalnya, ada sebuah segitiga siku-siku yang alasnya itu adalah 24
cm, lalu tingginya adalah 10 cm. Carilah luasnya. Tadi rumus untuk mencari luas adalah A kali T bagi 2. A-nya 24, T-nya 10, ini kalian bagi 2. 120 cm persegi. Nah, gitu aja. Gimana kalau keliling? Keliling itu yang kalian hitung adalah jumlah sisi terluar. Jadi nggak usah kalian tulis ya, kalian simpulin aja sendiri. Cara untuk mencari kelilingnya segitiga sama kaki itu A tambah sisi ini tambah sisi ini. Untuk mencari kelilingnya segitiga sama sisi, berarti sisinya cukup kalian kaliin 3. Karena kan ketiga sisinya sama. Jadi kalau sini 5, sini 5, sini 5. Jadi sisi kali 3. Kalau segitiga siku-siku, A tambah T tambah sisi miring. Nah, sisi miringnya itu berapa? Kita hitung pakai Pitagoras. Tadi berapa? Sisi miringnya kan belum tahu. A-nya 24, T-nya 10. Jadi untuk mencarinya tinggal 24 pangkat 2 tambah 10 pangkat 2. Kita akar pangkatnya berapa? Dah, belum paham? Oke, nanti lihat sendiri video tentang Pitagoras. Terus kalau yang ini segitiga sembarang tuh jarang banget ditanyain kelilingnya, kecuali kalau ini udah diketahui panjang AB misalnya 5, panjang BC itu 10, panjang AC 13. Nah, ini tinggal kalian tambahin aja. Tingginya nggak ikut ditambahin ya kalau keliling. Dah, gitu aja. Sekali lagi untuk latihan soal yang HOTS akan naik compile jadi satu di video lain agar belajarnya nggak terlalu terburu-buru dan sesuai dengan tingkat kesulitan. Oke, ini semua sudah tentang luas dan keliling bangun datar kecuali lingkaran, karena lingkaran di bab tersendiri. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Semangat belajarnya. See you in the next video. Kani love you. Bye.